Halo semuanya, perkenalkan saya Hesti Mahendra dengan NIM J002536 dari kelompok B8. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi blok 2.2 kardiorespirasi. Jadi di sini ada kasus nyeri dada. Nah, pada kasus ini seorang laki-laki berusia 65 tahun datang ke IGD dengan keluhan nyeri tumpul pada dada sebelah kiri. Nah, nyeri dirasakan sekitar 40 menit lalu saat sedang menonton TV di rumah. Dokter kemudian mencurigai pasien mengalami serangan jantung. Nah, dari kasus ini pembahasan diarahkan pada struktur luar jantung, struktur dalam jantung, serta katup jantung dan mekanisme kerjanya. Yang pertama di sini ada core eksterna. Nah, core eksterna itu berarti bagian luar jantung. Jantung dapat dikenali dari beberapa bagian, yaitu apex, basis, dan beberapa permukaan atau fasies. Nah, basis cordis sebagian besar dibentuk oleh atrium sinistrum, sedangkan apex cordis itu mengarah ke bawah, depan, dan kiri. Permukaan jantung itu terdiri dari fasies sternocostalis, fasies diafragmatica, dan fasies pulmonalis. Fasies sternocostalis itu terutama dibentuk oleh ventricle dexter dan atrium dexter. Sedangkan fasies diafragmatica itu terutama dibentuk oleh ventricle dexter dan sinister. Next, di sini masih core eksterna. Nah, pada bagian luar jantung itu terdapat 4 ruangan utama, yaitu atrium kanan, atrium kiri, ventricle kanan, dan juga kiri. Nah, atrium memiliki bagian tambahan yang disebut auricula, yaitu struktur seperti kantong kecil yang menonjol. Auricula itu dapat membantu meningkatkan kapasitas atrium saat menerima darah. Nah, pada permukaan luar jantung juga terdapat alur atau sulcus, yaitu tempat lewatnya pembuluh darah jantung. Contohnya sulcus coronarius dan sulcus interventricularis anterior. Nah, selanjutnya di sini ada skeleton cordis. Skeleton cordis itu adalah rangka fibrosa jantung. Nah, fungsinya itu sebagai tempat melekatnya otot jantung atau miokardium, sebagai tempat perlekatan katup jantung, dan sebagai pemisah impuls listrik antara atrium dan ventricle. Dengan adanya skeleton cordis, impuls dari atrium tidak langsung menyebar bebas ke ventricle. Impuls harus melewati jalur khusus, yaitu vesiculus atrioventricularis atau bundle of His. Hal ini membuat kontraksi atrium dan ventricle terjadi secara teratur. Ada skeleton cordis itu terdiri dari beberapa bagian, salah satunya adalah annulus fibrosus. Nah, annulus fibrosus adalah cincin jaringan ikat yang mengelilingi lubang katup jantung. Ada annulus untuk katup trikuspid, mitral, aorta, dan pulmonal. Fungsinya itu sebagai tempat menempelnya katup agar tetap kuat saat jantung memompa darah. Selain itu, terdapat trigonum fibrosum, yaitu daerah penebalan jaringan ikat yang menghubungkan beberapa annulus. Nah, trigonum ini membantu memperkuat struktur dasar jantung. Nah, pada gambar ini terlihat susunan skeleton cordis dari arah atas. Bagian biru itu menunjukkan cincin fibrosa yang mengelilingi katup-katup jantung. Annulus ini menjaga bentuk lubang katup agar tidak melebar berlebihan saat jantung berkontraksi. Selain itu, bagian ini juga menjadi pemisah antara otot atrium dan ventricle sehingga aliran impuls listrik itu tetap terkontrol. Oke, selanjutnya di sini ada core interna. Nah, core interna itu berarti bagian dalam jantung. Pada slide ini dibahas atrium dexter atau serambi kanan. Nah, atrium dexter itu menerima darah dari vena cava superior, vena cava inferior, sama sinus coronarius, dan vena cordis minimae. Nah, bagian dalam atrium kanan itu memiliki bagian halus yang disebut sinus venarum cavarum, dan bagian kasar yang mengandung musculus pectinati. Nah, keduanya itu dipisahkan oleh crista terminalis di bagian dalam dan sulcus terminalis di bagian luar. Atrium kanan juga memiliki fossa ovalis, yaitu sisa dari foramen oval saat masa janin. Selanjutnya di sini ventriculus dexter atau bilik kanan itu memiliki dinding bagian dalam yang tidak rata karena terdapat trabecula carnae. Nah, terdapat 3 jenis trabecula carnae, yaitu musculi papillaris yang terhubung dengan chorda tendinae, trabecula septomarginalis yang membawa bagian dari bundle of His, dan rigi-rigi otot yang menonjol di bagian dalam ventricle. Nah, ventricle kanan itu memompa darah menuju paru-paru melalui ostium trunci pulmonalis. Nah, di sini atrium sinister atau serambi kiri menerima darah kayak oksigen dari paru-paru melalui vena pulmonalis. Nah, di sini disebutkan bahwa atrium kiri dimuarai oleh 2 yang pulmonalis
kanan dan vena pulmonalis kiri. Nah, atrium kiri itu berhubungan dengan ventricle kiri melalui ostium atrioventricular sinistrum. Nah, pada bagian septum juga terdapat sisa struktur fetal berupa fossa ovalis dan valvula foraminis oval. Selanjutnya di sini ventriculus sinister atau bilik kiri merupakan ruang jantung yang membentuk apex cordis. Dinding ototnya itu lebih tebal dibanding bagian jantung lainnya karena harus memompa darah ke seluruh tubuh melalui aorta. Di dalam ventricle kiri terdapat vestibulum aorta, ostium aorta, musculi papillaris, dan chordae tendinae. Nah, chordae tendinae itu berfungsi menahan katup agar tidak terdorong balik saat ventricle berkontraksi. Valva cordis itu berarti katup jantung. Nah, katup itu berfungsi untuk menjaga aliran darah tetap satu arah dan mencegah darah mengalir balik. Katup antrioventrikular itu terdiri dari valva tricuspidalis di sisi kanan dan valva mitralis di sisi kiri. Saat ventricle relaksasi, tekanan di ventricle itu rendah sehingga katup AV itu terbuka dan darah masuk dari atrium ke ventricle. Saat ventricle berkontraksi, tekanan meningkat sehingga katup AV menutup. Nah, chordae tendinae dan musculi papillaris membantu menahan katup agar tidak terbalik ke arah atrium. Next, di sini valva pulmonalis dan valva aorticus. Nah, katup semilunar itu terdiri dari valva pulmonalis dan valva aorticus. Nah, valva pulmonalis itu mengatur aliran darah dari ventricle kanan menuju truncus pulmonalis. Nah, sedangkan valva aorticus itu mengatur aliran darah dari ventricle kiri menuju aorta. Nah, kedua katup ini memiliki 3 daun katup berbentuk seperti kantong kecil. Saat ventricle berkontraksi, katup itu terbuka sehingga darah keluar dari jantung. Nah, saat ventricle relaksasi, darah cenderung mengalir balik dan mengisi kantong katup sehingga katup menutup. Nah, pada katup aorta terdapat sinus aorta yang berhubungan dengan arteri koronaria, yaitu pembuluh darah yang menyuplai otot jantung. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.